Walihada qala liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Untuk atatiaki Allah Ta'ala mada firm yulki seamasoaki pasyara setan kebaikan di Allah fitnatan sebagai ujian. Dailah orang kalau sudah melihat sosok Nabi Muhammad sebagai Rasul tidak mungkin mengalami kesalahan. Kalau ada kesalahan alamatnya bukan kepada dirinya, sebab ini sosok Rasul. Lah orang yang beriman deh, lah orang-orang yang di hatinya ada kebencian langsung Maria deh. Pada kanak deki ini de tauhid. Orang yang membenci salafi kadang-kadang melihat sedikit kesalahan langsung diumbarkan untuk membunuh karakternya agar tidak diterima oleh orang. Padahal itu hanya kesalahan kecil. Tidak mungkin manusia terlepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, yang sudah dikatakan oleh Nabi. Setiap manusia pasti mengalami kesalahannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak kesalahan bertaubat. Begitu ada yang memperingatkan ya diperbaiki. Tapi ini sebagai ujian dari Allah lilladzina untuk orang banyak fi qulubihim marad dari sepanika i'atina alladzina maradun, ini ada penyakit. Kalau ada penyakit makanan sehat tidak akan bisa masuk. Ya, orang sakit jangankan makanan tidak sehat, makanan sehat pun air tidak bisa masuk. Karena yang sakit itu orangnya. Apa itu? Syakun, ada keraguan. Wasyirkun, kesyirikan, itu penyakit hati. Wa kufrun, dan kekafiran. Bisa dilihat orang yang sudah dari awal itu meragukan, diajak ke manhaj salaf, padahal manhaj salaf manhaj Nabi. Sudah pernah saya katakan Islam ini datang dari Allah, ya, datang dari Allah, ya, lengkap dengan katalog dan praktiknya, manhajnya. Jadi sepaket wahyu dari Allah, praktek visualnya sosok penerima wahyu, kemudian manhajnya, manhaj nubuwah sebagai mata rantai dari semua nabi dan rasul sama. Jadi tiga ini sudah sepaket. Dasarnya wahyu Allah, kalau praktek visual, praktek konkretnya adalah praktek dari yang menerima wahyu, yaitu rasul. Manhajnya sama seperti manhaj para nabi. Ketika orang mengajak ke manhaj salaf, artinya ingin dikembalikan Islam ini kepada porsinya yang asli. Seharusnya itu diterima dulu. Jangan dari awal sudah menolak, ini salafi, ini wahabi. Jadi orang yang di hatinya ada syakun, syirkun, kufrun, nifakun, munafik. Dan orang munafik memang musuh dari dakwah tauhid. Manhaj salaf musuhnya. Wa idza qila lakum ittabi'u wa idza qila lakum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ini kan manhaj salaf. Ketika diajak mereka, ayolah kembali kepada yang turun dari Allah, syariat wahyu, syariat yang diwahyukan, wa ila rasul, ikut katalog rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi yang menjadi penghalang dari dakwah tauhid manhaj salaf adalah kalau dari kalangan umat Islam adalah munafik. Nah, orang munafik ini berpenyakit, selalu tidak terima dia. Kal musyrikin, hale ekate orang-orang musyrik. Hina fariqu bidzalik, nalekan bergembira munafik musyrikin bidzalik kelaban ma yulqis syaitan. Kesalahan Nabi itu langsung bergembira.
Tidak pernah saya mendengar Muhammad memuji Tuhan kami, hanya sekarang. Padahal itu sisipan setan. Daya, komanda iya. Waqtaqadu ban ayakenaki pasyar musyrikin annahu sahihun min indillah annahu dat sangkumayul ke syaiton pani kebenar dari karsana Allah wa inna makana manusia. Padahal ya hale bode panapa mayul ke syaiton ya dari setan. Qala Ibnu Jurayj lilladzina fi qulubihim marad humul munafiqun. Orang munafik sebab ngambek kesalahan aja. Jadi memang ada orang yang spesialis untuk selalu mencari kesalahan salafi dia we. Seitu dua hobi. Coba kan. Kalau orang memang tidak berpenyakit, orang ini berdakwah mengajak ikut wahyu Allah dalilnya, kalau amalan ikut ajaran Rasulullah. Salahnya di mana? Siapa yang dirugikan? Coba. Kalau tidak mau ya jangan terima saja, tapi jangan difitnah. Seharusnya kalau orang Islam kan deh. Tapi itulah jiwa munafikin. Sedangkan yang lain berdakwah kadang-kadang mengajak ke golongan, membenci golongan lain, apalagi yang disebut dengan dakwah salafiyun atau yang dicap dengan wahabi ya. Justru banyak fenomena di masyarakat yang kajiannya digagalkan. Coba kajian di masjid, bukan di masyarakat, di masjid digagalkan. Yang menggagalkan siapa? Ya munafikin gitu. Coba pikir, ada Islam ngajak ke Rasulullah, dalilan wahyu, menurut cocok, tidak apa-apa. Karena Islam tidak dituntut kita bersatu dalam paham dan pendapat. Yang harus bersatu dalam masalah dalil. Karena Islam datang dari Allah, dalilnya harus yang datang dari Allah, Quran. Tentang pemahaman silahkan berbeda. Jangankan kita, madhab sempatnya berbeda pendapat. Paham dan pendapat berbeda, tapi semua dalilnya, rujukannya wahyu Allah. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali beda-beda. Satu orang pun Imam Syafi'i di waktu di Irak, pendapatnya kaul qadim. Pindah ke Mesir, berubah lagi karena kondisi dan situasi di Mesir beda. Ijtihad lagi disebut dengan kaul jadid, diralat selambek situ orang. Jadi sekali lagi Islam tidak menuntut umatnya bersatu dalam paham dan pendapat, tetapi yang dituntut oleh Islam bersatu dengan dalam hal dalil. Arya waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kamu berpedoman kalian semua dengan yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu wahyu. Bihablillah, dengan tali yang menghubungkan kepada Allah. Tentang perbedaan, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazalun mukhtalifin. Kan? Kalau Tuhan kamu berkehendak, niscaya manusia dijadikan satu paham, satu pendapat seperti malaikat, bisa. Tapi kan tak seru. Wala yazalun mukhtalifin. Tapi kenyataannya manusia selalu berbeda-beda dalam paham dan pendapat. Artinya apa? Kalau dibalik mafhum mukhalafah, perbedaan paham dan pendapat memang dikehendaki oleh Allah. Perbedaan paham dan pendapat tidak mengeluarkan kita dari persatuan selama pedomannya wahyu Allah. Jadi berbeda tidak mengeluarkan kita dari persatuan.
kita tetap memenuhi tuntutan wa'tasimu bihablillah selama dalilnya pakai wahyu, apalagi bermanhaj salaf. Jangan bermanhaj salaf. Jadi orang si berpenyakit dah iya, wal qasiyati qulubuhum, orang si keras hatinya. Memang diancam oleh Allah. Kalau dari awal-awal diajak ke yang benar, dalil Quran hadis, berkata Rasul tidak diterima, ancaman dari Allah. Jangan sabar apa? Wa may yusaki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla aja. Kalau orang berseberangan, bertentangan dengan yang diajarkan Rasul, langsung tidak terima, nuwallihi ma tawalla, aku biarkan dia dengan kecondongannya aja, dibiarkan, tidak ditunjukkan hidayah. Ada orang keras kepala berarti. Mon mateh ancaman wa nuslihi jahannam. Bingkai itu orang ya. Senang dengan kebid'ahan ya. Malah kadang-kadang jen nyada nih. Tang saha pemolocok yang kita nabi kau makin dalil kuat saya kebetul. Jen nyada nih. Iya bi Allah itorot. Berarti cak madhuran aja apa? Isolak. Iya itorot bi Allah Ta'ala. Nuwallihi ma tawalla. Aku biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mon mati dekat jahannam.